Menu-menu kita nggak yang Sunda banget. Cuma memang kita mengambil kata jukut itu kan buat branding toh. Biar orang itu penasaran, apa sih jukut itu? Tak pikir itu pakai branding nama jukut itu nggak bakalan berhasil gitu loh Mas. Tapi ternyata malah mendatangkan mereka untuk penasaran. Pas pertama kali saya buka kan di Blitar memang belum ada yang jual jukut goreng, itu belum ada. Nama jukut pun orang Blitar nggak tahu. Jadi ibaratnya saya yang mempelopori lah. Saya Dinda dan di samping saya ada suami saya, Mas Nanang Saputro. Kami pemilik dari warung gendis, spesialis nasi daun jeruk, ayam sereh, jukut goreng, dan cendol gendis. Motivasi awalnya sebenarnya karena banyaklah omongan yang tidak enaknya dari luar. Pengen membuktikan lah. Terutama saya sih Mas, pernah dikatain punya pesugihan atau tuyul gitu. Makanya kan saya jarang keluar tuh Mas. Kerjanya malam, jadi kalau siang tidur paling keluar cuma antar jemput anak, punya uang dari mana gitu. Studio saya kan di atas, lantai 2. Setelah dapat omongan gitu, dek bawah, dek samping ruang tamu. Jadi orang masuk itu tahu kerjanya ini loh. Itu pun juga dapat omongan Mas, sekarang kok buka warung apa wis bangkrut gitu. Backgroundnya kan saya cuma anak tunggal. Nah mereka pikirin kan saya dimanja, apa-apa dituruti, wis kehidupannya enak. Padahal dibalik itu semua saya berusaha untuk mandiri gitu loh Mas. Selain suami saya kerja utama di desain itu toh Mas. Nah saya coba tak buka bisnis gitu loh. Walaupun modalnya dari suami tetap. Kalau suami kan cuma mendukung tuh Mas. Secara teknisnya kan nggak tahu, yang tahu kan istri. Jadi gimana gitu, cuma support lah. Awalnya tuh pesimis banget Mas, mau buka usaha ini tuh pesimis banget. Mikirnya aduh nanti laku nggak ya, sesuai selera orang-orang nggak ya. Tapi dari sini saya berpikir selera itu kan nggak bisa kita tentukan. Selera orang kan masing-masing, ya wes lah kita pede aja lah. Cobalah kita buka usaha ini gitu. Oh sebelumnya itu kita jualan salad buah Mas. Tapi ya nggak berjalan sih Mas. Pas waktu hamil anak kedua, suami saya yang ngurir, diantar ya, gitu, COD gitu, terus kok nggak laku, apa nggak enak gitu, orang-orang apa ini kok nggak ada yang beli, ya wes lah kita kukut aja. Takut kan mau memulai usaha lagi kan takut. Terus kemarin itu kayak menggebu-gebu gitu loh Mas, kayak dapat omongan yang nggak enak dari kanan kiri. Pengen lah aku punya bisnis, coba tak buktikan kalau aku tuh bisa. Dari situ sih. Dienyek dulur sendiri di ini swakit gitu loh Mas. Kita awal buka itu sehari sebenarnya kita bawa stoknya kan nggak banyak, itu sama sekali nggak ada yang beli. Hari ketiga kita jualan itu tetangga depan kita itu ngelarisin lah, jadi pelaris pertama kita. Bahkan itu pernah Mas, satu hari pas awal-awal saya buka itu cuma bawa ayam tuh 4 piece aja. Karena 2 hari yang sebelumnya itu kan nggak laku toh Mas. Akhirnya malamnya itu tak gorengin semua, akhirnya tak bagi-bagikan ke tukang becak, ke tukang asongan gitu. Prinsip saya gini, usaha, misal ada sisa, nggak bisa untuk besoknya. Saya pengennya itu fresh setiap hari gitu loh Mas. Istri saya kan food vlogger, cuma belum pede, jadi dia nggak ngepost apapun kalau punya usaha baru gitu, nggak ada apa-apa, gitu loh, masih pesimis. Dimarahin sama karyawan saya yang pertama ini, yang ikut saya kan, gimana sih kok nggak ndang bikin story, kayak misalnya jualan niat nggak sih? Ayolah bikin story, pengen nenek sing tuku apa enggak? Saya kira oke lah, pede lah, tak post foto menu kita kan, terus orang-orang pada komen, aduh gimana ini rame kan di DM. Alhamdulillah itu hari kelima kan saya juga ini punya teman-teman food vlogger, konten kreator juga, mereka juga ikut bantu promosiin juga. Terus setelah videonya meledak, wah sebenarnya kita nggak siap sih Mas. Awal-awal itu emang benar-benar nggak siap sama sekali. Karyawan pun itu cuma 1 loh Mas. Terus akhirnya saya manggil ibu, dipanggil, disuruh bantuin. Suami juga suruh ngasirin. Bagian masak itu saya Mas. Terus ada karyawan 1 itu bantu-bantu Mas. Nggak siapnya itu pertama kan kita mikirnya pelan-pelan dulu aja, let it flow aja. Tapi kan di luar ekspektasi kita, tiba-tiba customer itu
berbondong-bondong datang sampai antrinya itu panjang mas, sampai waiting list, sampai itu nggak nyangka sebenarnya di luar ekspektasi kita banget sih mas. Mungkin karena antusiasnya warga sekitaran sini ya. Kan di sini kan nggak ada nasi daun jeruk. Backgroundnya kan saya juga food vlogger, mungkin pengen coba punya Mbak Dinda gitu. Kalau sebenarnya awalnya pengennya di menu dulu sebenarnya. Kalau viral itu sebenarnya kan bonus kan mas. Tetap fokus di menunya dulu biar orang itu datang, oh ya ngerasain kan enak, suka dulu gitu kan. Ketemu menu yang tepat itu setengah tahunan lah mas, sebelum kita buka loh. Kalau modal awal itu kita kan awal-awal emang nggak bisa mengestimasi ya habis berapa-berapa, tapi kemarin itu kita hampir 50-an, padahal itu di pinggiran. Kita pikir dengan modal 10 juta itu cukup, kita nggak nyangka kalau habisnya itu sampai segitu. Iya, di depan ruko, di emperan tok mas. Kita mulai dari bener-bener nol loh mas, jadi alat-alat belum punya semua. Saya juga pernah ke Bandung itu kan nemu yang namanya jukut itu loh mas. Kalau di sini kan jembak ya, selada air. Nah saya ambil brandingnya itu dari nama jukut. Menu-menu kita nggak yang Sunda banget, cuma memang kita mengambil kata jukut itu buat branding toh, biar orang itu penasaran apa sih jukut itu. Tak pikir itu pakai branding nama jukut itu nggak bakalan berhasil gitu loh mas, tapi ternyata malah mendatangkan mereka untuk penasaran. Pas pertama kali saya buka kan di Blitar memang belum ada yang jual jukut goreng, itu belum ada. Nama jukut pun orang Blitar nggak tahu. Jadi ibaratnya saya yang mempelopori lah. Dari pasar Batu kayak itu. Iya, dari Batu. Batu ya. Awalnya gitu, 6 bulan pertama agak nggak bisa diganggu mas. Jadi dari pagi sampai malam itu jualan, siangnya saya juga kerja sendiri, paginya belanja. Jadi jarang buat waktu yang lain, nggak bisa fokus gitu mas. Capek sih mas, kalau dibilang capek ya juga capek. Awalnya mungkin kerepotan di manajemennya sih mas. Jadi yang sebelumnya uangnya nggak ada sih mas, terus dapat yang lebih itu manajemennya yang sulit. Ada uang sedikit nanti buat belanja apa, sering belanja gitu mas. Beda hitungan sih mas. Kalau freelance, kalau kontrak kan per tahun, langsung dapat banyak. Cuma kalau usaha kan ada grafiknya, jadi nggak langsung naik gitu, nggak. Ada stepnya kan, dari 1 sampai naik terus gitu. Porsi aja mas ya, itu 500 lebih per harinya, rata-rata per bulan ya. Ekonomi sulit itu selama awal nikah, hamil, sampai anak umur 2 tahunan. Itu benar-benar berat banget mas, berat banget. Sampai dulu itu ingat kan anak kan butuh pampers, butuh itu kan. Nah itu sampai enggak kuat beli pampers itu mas. Bekas bungkus pampers yang besar itu loh mas, tak gunting buat perlak itu mas, alas pipis biar enggak basah. Selesai anak ASI kan mas, kan harusnya kan sufor ya mas, itu sampai pakai susu kental manis itu loh mas. Itu kan nggak boleh ya buat bayi. Terus terpaksa lah pakai itu mas. Itu benar-benar nyesek, kasihan gitu loh mas. Sampai ya Allah anakku sampai minum susu kental manis gitu loh. Padahal kan itu nggak boleh ya. Tuh kayak terus stunting juga karena emang nggak terpenuhi gitu loh gizinya. Itu anak pertama sih mas. Iya. Cerita anak pertama. Iya, Soro. Jadi ikut Soro nih ya. 2015 Itu awal-awal freelance mas. Saya sudah nggak kerja juga, ikut orang. Sampai dulu itu pernah kita kan mudik mas, pas hari raya kan. Itu benar-benar cuma bawa uang itu 10.000. 10.000 itu buat jaga-jaga, yang 5.000 itu bensin, yang 5.000 itu buat nanti misal di jalan lapar atau apa. Lah dilalai, memang kita lapar ya belum makan, beli gorengan lah kita. Gorengannya jatuh mas, tak lelesi yes. Tak lelesi mas, ya wes ada pasir, ada apa nih, tak lelesi, tak bersihin, ya tak makan aja. Terus malu mas, mudik di Tulungagung di rumah suami itu malu kan. Ya malu nih kan, ya ampun kita mudik, nggak bawa apa-apa dari rumah, terus
di sana ya wis nggak punya pegangan uang ya wis lah. Tapi yang penting kita mudik dulu aja lah. Bahkan orang tua saya sendiri pun nggak tak kasih tahu susahnya kita, nggak pernah cerita gitu, nggak pernah. Tahu-tahu kita wis enak gitu. Ya wis kita jalani hidup itu disyukuri sih, Mas. Apa yang menjadi porsi Gusti Allah ngasih porsi ke kita, kemudahan untuk kita, walaupun ujian untuk kita, yos apapun itu kita syukuri aja sih. Alhamdulillah kita juga bisa beli mobil cash juga, Mas. Alhamdulillah. Saya dulu Hindu toh, Mas. Saya ini mualaf. Iya, semenjak nikah. Nggak tahu ya, Mas, dari situ kayak dapat hidayah lah. Dapat hidayah lah. Akhirnya saya memutuskan untuk berhijab. Dari situ saya mikir kalau misalnya nanti aku punya uang banyak, bisa lah, Mas. Ngobrol sama suami, nanti kita umroh lah. Saya Dinda dan di samping saya ada suami saya, Mas Nanang Saputra. Kami pemilik dari warung gendis. Alamat kami ada di Wingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.